SPDI, nomor induk mahasiswa 227013046, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Ahmed Gorontalo. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Kimabaju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Insyaallah kesekian rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya. Insyaallah. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum orang memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa pembuka pada hari ini, Pak Guru minta kesediaan dari teman kita, Ian Muhammad Febriansyah, untuk memimpin doa di depan kelas. Kepada Ian, Pak Guru persilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih ya. Silakan. Baik, untuk hari ini Pak Guru akan memeriksa kehadiran siswa. Yang pertama, Ahmad Jabar Mangansing, Hadir Pak Guru. Arumi Muharram, Hadir Pak Guru. Kiflan Podung, Hadir Pak Guru. Luna Lowin, Hadir Pak Guru. Muhammad Afdal Tabuan, Hadir Pak Guru. Muhammad Febrian Firmansyah, Hadir Pak Guru. Muhammad Pratama Yakob, Hadir Pak Guru. Sifa Biahimo, Hadir Pak Guru. Syafa Aira Kabaina, Hadir Pak Guru. Zelda Safitri Yakob. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah semuanya sudah hadir pada hari ini, tidak ada yang alpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk semangat. Ada yang mau berarti ya. Oke, satu lagi untuk supaya trompet suasana belajar hari ini menyenangkan. Kalian tahu kan lagu ini namanya Jari Apa? Tahu? Tahu. Oke, tolong belajar sama-sama ya. Ini namanya Jari Apa? Jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Sama-sama. Apa kata jari jempol?
Boleh. Ini namanya jari apa? Ini ya, depan. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kawan kalau belajar tak boleh lengah. Lengah itu semulai menghayal, semangat mengantuk. Tak boleh ya. Ini namanya jari apa? Berapa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kawan kalau belajar tak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kawan kalau belajar tak boleh keliling. Boleh pernah jalan-jalan ya. Oke, di depan kalian sudah ada media pembelajaran PowerPoint yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Sub pelajaran yang ketiga, indahnya saling menghargai. Sebelum orang masuk ke pelajaran, Pak Guru ingin bertanya ke kalian, apa itu artinya saling menghargai? Saling menghormati satu sama lain. Saling menghormati sesama lain. Ada lagi? Saling menghargai pendapat orang lain. Ada lagi yang sebelah sini? Apa itu saling menghormati? Apa benar? Oke, menghormati teman yang sedang beribadah boleh. Nah, sekarang sebelum orang lebih jauh lagi, Pak Guru akan menjelaskan ke kalian tentang kompetensi dasar dan IPK-nya. Nah, kompetensi dasar yang pertama 3.7 yaitu memahami makna saling menghargai sesama manusia. Kemudian yang 4.7 mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Adapun IPK-nya 3.7.1 menguraikan makna saling menghargai sesama manusia. Kemudian yang di bawah 4.7.1 membangun sikap saling menghargai sesama manusia. Berikutnya tujuan pembelajaran. Paling kalian bertanya, Pak Guru kira-kira apa tujuan sampai orang harus belajar indahnya saling menghargai? Apa tujuannya Pak Guru? Nah, Pak Guru berharap dari orang belajar ini tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah nanti kalian membaca teks PowerPoint yang Pak Guru siapkan ini, dan kalian juga ada video Pak Guru siapkan ke kalian video, kalian dapat menguraikan makna saling menghargai sesama manusia. Pak Guru harap setelah mau dengar penjelasan Pak Guru lewat PowerPoint dan lihat itu video, nanti akan Pak Guru uraikan videonya, kalian bisa tahu apa itu arti dari saling menghargai. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint dan mengamati video pembelajaran, peserta didik, maksudnya kalian, dapat membangun sikap saling menghargai sesama manusia. Jadi Pak Guru harap setelah pelajaran ini kalian tahu bagaimana cara menghargai sesama, bukan hanya sama-sama satu teman satu kelas dengan kelas yang lain atau dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan orang harus saling menghargai. Kemudian selanjutnya, nah sekarang orang akan mengamati video pembelajaran. Nanti ada video, Pak Guru akan putarkan ke kalian video ini. Nanti kalian akan nonton dan setelah itu Pak Guru mau tanya ke kalian, kira-kira ini video pembelajaran ini menjelaskan tentang sikap saling menghargai yang seperti apa? Akan Pak Guru putar di depan kelas. Sudah siap menonton video pembelajarannya? Siap. Oke, mari kita tonton bersama-sama.
Terima kasih, saya satu aja ya. Terima kasih. Oke, sudah nonton tadi videonya? Sudah. Bagaimana menurut kalian videonya? Bagus. Bagus kan? Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang video tadi yang terjadi? Ada yang bisa? Silakan Yan. Membantu berbeda agama dan saling menghormati satu sama lain. Oke, membantu yang berbeda agama dan menghormati satu sama lain. Oke, boleh. Ada di sini orang bisa ambil indahnya saling menghormati itu yang pertama. Walaupun orang berbeda keyakinan dengan orang lain, orang harus saling menghargai, baku bantu, saling menolong. Jadi bukan berarti dia Kristen saya tidak membantu, bukan. Kemudian yang kedua, karena Bapak itu berbuat kebaikan, dia pasti akan dapat ganjaran kebaikan. Karena dia bantu orang lain, pasti akan dia dibantu oleh orang lain juga. Begitu rumus kebaikan. Jadi kalau kalian berbuat kebaikan ke orang lain, mungkin bukan orang itu yang mau balas kebaikan kepada kalian, tapi orang lain nanti akan balas kebaikan untuk kalian saat kalian membutuhkan pertolongan. Begitu juga kalau kalian berbuat jahat, mungkin kalian berbuat jahat ke orang lain, tapi suatu ketika pasti ada orang lain yang akan berbuat jahat kepada kalian. Seperti itu ada timbal baliknya. Jadi kalau kalian senantiasa berbuat kebaikan, insya Allah banyak kebaikan yang akan datang kepada kalian. Oke, selanjutnya Pak Guru mau jelaskan tentang indahnya saling menghargai. Materi kali ini yang akan kita pelajari, indahnya saling menghargai. Pak Guru akan jelaskan. Tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang video praktek, video pembelajarannya. Nah, semua manusia yang hidup di dunia ini pertama berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Pokoknya mau orang Eropa, Amerika, pokoknya semua orang berasal dari satu leluhur, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa. Jadi Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, punya anak, beranak pinak, akhirnya jadilah kita seperti ini. Banyak manusia yang ada di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam berbagai bentuk, dalam berbagai warna. Ada yang putih, tapi kulit, kalau bilang kulit putih bukan putih begini ya, kulit maksudnya ada kulit cerah, kuning langsat maksudnya. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kecoklatan, ada yang kulitnya hitam. Kemudian ada juga Allah ciptakan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang dan sebagainya. Tapi ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, semua tidak ada yang serupa, ada yang serupa. Bahkan yang orang yang kembar saja, kembar identik, itu pasti ada perbedaan. Tolong boleh lihat, oh dia ini, yang ini bernama, yang ini. Ada Pak punya teman, namanya kembar laki-laki, Isra Mi'raj. Iya, karena kembar dinamakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kembar laki-laki. Tapi kalau karena dia orang kembar identik, tapi karena orang satu kelas dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, jadi waktu awal-awal tidak bisa bedakan yang mana Isra kan, Isra itu yang kakak, Mi'raj itu yang ada. Yang mana Isra kan? Yang mana itu Mi'raj kan? Bingung pertama-tama. Tapi lama-lama karena selama sekolah berteman satu kelas dan tahu dia teman tahu. Oh, kalau Isra ini ada di Thailand sebelah sini.
Oh kalau Mi'raj tidak ada. Oh kalau Isra DP model bajalan begini. Kalau Mi'raj DP model bajalan begini. Jadi walaupun jauh khusus bajalan kemarin, oh Isra kemarin. Kalau bajalan begini, oh Mi'raj sana. Jadi walaupun kembar tetap tidak ada yang sama. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan orang yang paling mulia itu orang yang paling banyak DP uang, bukan orang yang kaya, bukan. Oh, mana kok miskin? Berarti mana tidak mulia, mana hina. Tidak. Karena dia beriman kepada Allah, bertakwa, jadi dia itu yang bermartabat. Jadi bukan karena dia kaya banyak duit, jadi dia pasti yang lebih bagus. Ya enggak, tapi kadar keimanan orang kepada Allah dan saling menghargai. Tepuk semangat. Jangan dulu, ada tadi saya bilang jangan dulu, ada yang masih begini, yang begini. Semangat terus, kamu semua jangan malas-malasan. Kemudian jadi orang di Indonesia, apalagi di Indonesia ini, orang di Indonesia ada berbagai suku bangsa. Di Indonesia ini banyak sekali suku, apalagi baru di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ada suku Sangir, ada suku Talaut, ada suku Bajo mungkin di sini. Itu di Sulawesi Utara. Ada suku Bantik, ada suku Minahasa, ada suku Bolaang Mongondo. Banyak itu suku yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kalian tahu semboyan Pancasila? Zelda tahu semboyan Pancasila apa? Semboyan Pancasila yang di kaki burung Garuda itu ada tulisan. Ya, benar sama Abdal. Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyannya Pancasila. Apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Bagus sekali. Jadi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda agamanya, walaupun berbeda suku bangsanya, walaupun berbeda pendapat pendirian, tetapi orang tetap satu, yaitu rakyat Indonesia. Jabat dan ini perhatikan baik-baik. Kemudian yang berikutnya sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai ada 3. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, baik. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Ada yang boleh kasih contoh menghargai pendirian orang lain? Jabat, boleh kasih contoh pendirian orang lain? Menghargai pendirian orang lain. Contoh begini, di Kima Baju sini jaga sholat tarawih berapa rakaat? 23 kan? 23. Tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Ya toh 23 di sini. Nah, Bapak guru punya masjid di sana itu sholat tarawihnya itu hanya 8 rakaat dengan witir 3 rakaat, jadi cuma 11 rakaat. Nah, itu pendapat masing-masing, terserah, semua benar. Mau yang 20 rakaat tarawih atau 8 rakaat tarawih, itu sama-sama benar, sesuai pendapat masing-masing. Oh, kita mau pilih yang 20 rakaat, silakan. Oh, kita yang mau pilih yang 8 rakaat, silakan. Tidak boleh saling, ngana cuma 8 rakaat, masuk neraka ngana. Nah, tidak boleh seperti itu. Oh, ngana cuma 8 rakaat, sedikit. Lihat kita 20 rakaat, kita lebih kuat, kita lebih alim, kita lebih hebat karena kita berdoa. Enggak, bukan. Kalau 20 rakaat kamu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan sholat itu. Ada kan yang sholat tarawih 20 rakaat sampai cepat sekali, padahal harus tumakninah sholat itu. Jadi harus hargai pendapat orang lain. Jadi dia mau 8 rakaat silakan, mau 20 rakaat silakan. Atau begini contohnya pendapat orang lain, kunut. Kalau di Kima Baju sini coba kunut. Sholat subuh pas habis dari dulu sami Allahu liman hamidah. Kan baca dulu toh? Iya. Allahumma hdina fi man hadait. Kayak gitu toh? Jawab kunut toh? Nah, Bapak guru punya masjid di sana tidak pakai kunut.
Jadi cuma sampai Allahu liman hamidah aja, Rabbana walakal hamd, selesai baru langsung sujud. Rabbana lakal hamdu. Jadi itu pendapat masing-masing. Oh kita mau pakai kunut, kita ambil pendapat ini pakai kunut. Oh kita ambil pendapat ini yang tidak pakai kunut. Semuanya benar. Yang tidak benar siapa? Yang tidak benar itu yang tidak sholat. Iya toh? Kamu sholat subuh pakai kunut silahkan, benar, bagus. Kamu sholat subuh tidak pakai kunut, benar, bagus. Karena semua sholat. Yang tidak sholat itu yang tidak bagus. Soalnya tidak sholat itu kamu ingat yang juga pakai kunut kamu, padahal dia juga sambayang subuh. Nah itu yang tidak boleh. Jadi harus saling-saling menghargai pendapat. Ada yang contoh selamat Natal, mengucapkan selamat Natal kan ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan tidak boleh. Ada yang pendapat ulama yang kedua dibolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi saling menghargai. Begitu. Ada yang bilang, oh ini boleh mengucapkan selamat Natal. Jadi dia mengucapkan selamat Natal, tapi dia tetap berteman dengan teman yang non Muslim. Ada yang orang Islam yang mengucapkan Natal, selamat Natal deh, karena dia rasa itu bukan masuk akidah, itu hanya muamalah begitu. Jadi harus menghargai dia. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ini banyak contoh antara Islam Kristen, ya kan, keyakinan, menghormati keyakinan orang lain atau pendapat orang lain. Hindu dengan Buddha, atau Islam dengan Hindu. Apalagi orang Islam sekarang harus menghargai. Jangan tuh ada orang pertama memang sama dengan orang, padahal dia non Muslim, tidak boleh. Atau masuk Islam, padahal di dalam Al-Quran dibilang tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak boleh terlalu paksa. Harus menghormati keyakinan orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah itu menghargai pendapat orang lain ini yang agak susah, karena terkadang orang berpikir bahwa oh dia berpendapat, kita berpendapat yang paling benar. Dia berpendapat, oh Sifa berpendapat yang salah. Tidak boleh. Sifa bilang begini. Oh kita suka orang kelas ini setiap hari ada petugas kebersihan. Jadi supaya kelas ini bersih. Ada teman satu bilang, sudah Jokwa, malas mau kasih bersih. 1 minggu 1 kali Jo. Begitu. Orang harus pilih pendapat yang paling benar. Kalau sifat pendapat paling benar karena memang harus menjaga kebersihan, orang harus terima. Jangan karena orang malas mau bersih kelas, orang pilih Jo, jangan usah mau bersih kelas. Jangan, karena untuk kebersamaan orang, untuk kebersihan orang kelas. Atau pas orang mau pergi santai, orang kelas 6 ini mau perpisahan, kelas 6 mau wisata kemana? Kang, guru di Kupang Pak Guru, pasir putih Pak Guru, gak ada di pantai, mau berenang di pantai, pasir putih Pak Guru. Ada yang sudah bilang, bisa kok di sana. Kita tiap hari di Kima Baju di pantai. Semua kita melihat pantai Pak Guru. Kita suka mau pergi mohon di Pak Guru. Di sana dingin, sejuk, ada DP taman-taman bunga, ada DP gagah, kata pertama foto, ada di sawah-sawah, di temuan juga Pak Guru. Nah di situ dua-dua pendapatnya bagus-bagus. Nah bagaimana cara supaya mau terima itu dua pendapat itu yang berbeda? Orang ambil itu pemungutan suara terbanyak. Contoh 10 orang. 10 orang ini, 4 orang pilih di pantai, 6 orang pilih di Tomohon. Berarti orang pasti harus pilih yang paling terbanyak, itu harus ke Tomohon. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Berikutnya Pak Guru akan membagi kelompok diskusi. Kelompok yang pertama ada Jabar Mangansing, ada Arumi Muharram, ada Muhammad Pratama Yakob, dan ada Sifa Biano. Ketua kelas yang nomor 1 ya, Jabar Mangansing. Siap Jabar? Ketua kelas nomor 1. Kemudian kelompok 2 ada Muhammad Febrian Firmansyah, yang kedua ada Safa Aira Kabaina, kemudian yang ketiga ada Zelda Safitri Yakob. Ya, kalian bertiga ya? Yang ketua kelompoknya Ian. Siap Ian? Siap. Kemudian yang kelompok yang ketiga ada Abdal Tabuan, ada Kiflan Kodung, dan yang ketiga ada Luna Lowi. Siap? Abdal, ketua kelas ya? Terus tugas kalian, ini tugas kalian. Tugas kalian mendiskusikan. Jadi nanti mau berdiskusi bawa cerita. Begini. Bukan mau coba diskusi kok. Jangan bertapa mau diam. Jangan bertapa. Namanya juga berdiskusi. Berarti bawa cerita, bertukar pikiran pendapat. Oh ini begini.
Ini seperti ini. Bangunin gimana? Jangan jadi patung. Kemudian mendiskusikan makna saling menghargai. Jadi baku diskusi, kira-kira apa itu arti dari saling menghargai? Apa itu arti saling menghargai itu begini? Jangan cuma diam. Apakah saling menghargai? Toh, jadi harus setidaknya dia cuma sedikit pikiran. Kasih bilang Pak ketua kelompok. Ini kalau menurut kita saling menghargai itu seperti ini. Kemudian dan memberikan contoh. Jadi memberikan contoh sikap saling menghargai antar sama. Jadi dikasih DP contoh apa-apa DP contoh. Kalau kelompok 1, contoh sikap saling menghargai di rumah. Jadi di rumah kira-kira apa sikap saling menghargai itu DP contoh. Gitu. Kalau kelompok 2, contoh sikap saling menghargai di sekolah. 3 aja DP contoh, 3. Masing-masing 3 contoh. Kemudian kalau kelompok yang ketiga, sikap saling menghargai di masyarakat, di lingkungan masyarakat, di desa, di kampung ini. Kira-kira bagaimana saling menghargai DP contoh, 3 saja. Paham sampai di sini? Paham. Jangan lupa. Sama agama lain dan agama orang lain. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Baik, setelah semuanya sudah berdiskusi tentang sikap saling menghargai dan contoh-contohnya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, sekarang masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju di depan sini. Yang diberikan orang tua. Tidak mendengarkan perkataan orang tua. Itulah, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah, silakan, terima kasih sudah berani memaparkan hasil diskusi mereka. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Silakan. Sudah siap? Sudah siap? Oke, baik. Semuanya silakan tolong dengar pemaparan presentasi kelompok diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saling menghargai adalah sifat sebagai menghormati sesama dan tidak saling mengejek atau menghina sesama manusia. Apalagi jika berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan sesama agama lain dan tidak memaksa kehendakan. Sikap saling menghargai di sekolah. 1. Saling menghargai antara sesama. 2. Tidak memilih dalam berteman. 3. Memberikan kesempatan berpendapat antara sesama teman. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih yang Zelda dan Safa, silakan
kembali ke tempat duduknya. Sekarang berikutnya kita akan dengarkan pemaparan dari kelompok 3 tentang makna saling menghargai dan contohnya yang ada di masyarakat. Kepada kelompok 3 kami persilakan di depan. Silakan kelompok 3. Sudah siap? Oke, tolong dengarkan kelompok 2, Safa dan teman-teman tolong dengarkan kelompok 2 untuk memaparkan presentasinya. Silakan. Saling menghormati menjadi sesama lain dan tidak menjelekkan suku ras dan agama orang lain. Sikap saling menghormati di masyarakat, saling menghormati dan menghargai antar sesama. 2. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. 3. Tidak melarang lain orang dan tidak melarang lain untuk beribadah. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus sama-sama. Terima kasih untuk kelompok 3 Abdal, Kiflan dan Luna bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, masih seperti ini ya. Nah, kemudian tadi orang sudah mendengarkan tentang kelompok diskusi, sudah memaparkan tentang sikap saling menghargai dan memberikan contohnya. Alhamdulillah semua sudah bisa memberikan arti atau makna dari sikap saling menghargai dan sudah bisa juga memberikan contoh dari sikap saling menghargai. Nah, sekarang sebelum pelajaran kita berakhir, Pak Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira seandainya kalau kita manusia tidak saling menghormati, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dunia akan sempit. Ada lagi. Kalau tidak saling menghargai, orang tua dengan anak sudah tidak saling menghargai, guru dengan siswa sudah tidak saling menghargai, yang beragama satu dan agama yang lain tidak saling menghargai, apa yang akan terjadi? Menimbulkan kekacauan. Benar, menimbulkan kekacauan. Apalagi satu suku dengan suku lain tidak saling menghargai, atau negara satu dengan negara lain tidak saling menghargai, ya terjadi kekacauan, terjadi peperangan. Coba kalian pikir seandainya kalau anak dengan orang tua tidak saling menghargai, apa yang akan terjadi? Rusuh di rumah, ya kan? Ya, rusuh. Jadi jangan dijadikan orang jadi anak yang durhaka, jangan sama sekali. Tidak boleh membantah orang tua. Kemudian kalau tidak saling menghargai di sekolah antara guru dengan siswa, apa yang akan terjadi? Perkelahian antara siswa dengan guru. Kalau seandainya antara suku satu dengan suku lain tidak saling menghargai, apa yang akan terjadi? Akan terjadi perkelahian, perpecahan, apalagi satu agama dengan agama yang lain mau jadi perang saudara. Jangan sampai mau terulang. Sipa, jangan sampai mau terulang seperti kasus Ambon kemarin, Maluku tahun berapa itu? Islam dan Kristen bakal lain. Bunuh. Perang agama jangan sampai. Orang negara ini harus damai. Mau dia Islam, mau dia Kristen, Hindu, Buddha, agama apa saja Katolik, orang sama-sama satu Indonesia harus saling menghargai. Oke, berikutnya tugas kalian di rumah. Pak Guru akan memberikan tugas kalian di rumah. Tugas ini kalian kerjakan di rumah kalian. Pekan depan nanti dikumpulkan ke Pak Guru, ya. Pak Guru akan mengambil nilai dari sini. Silakan. Abdal, Kiflan, Jabar, Pratama, Yan, semangat Zelda, Harumi, ada yang jagung. Oke, semua sudah mendapat kertas LKPD masing-masing, lembar kegiatan peserta didik, semua sudah dapat. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Silakan disimpan di tas kalian masing-masing. Pak Guru tadi sudah memberikan LKPD kepada kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk di refleksi. Menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Atau tidak? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan dari topik pembelajaran atau menyenangkan? Apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian pelajari? Mempelajari apa? Saling menghargai.
hadapi? Kalau ada kesulitan atau kalian belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke Pak Guru. Pak Guru ini bagaimana ya? Jangan kalian hanya diam saja. Nah, kemudian untuk pelajaran ini sudah selesai sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Untuk pekan depan kita akan masuk ke bab selanjutnya, pelajaran selanjutnya tentang indahnya berbagi, indahnya saling berbagi. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, orang tutup dengan doa dan Pak Guru minta kesediaan dari teman kita Muhammad Febrian Firmansyah kembali lagi untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Untuk anak kalian dipersilakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Semuanya sudah berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan kebenaran agar kami bisa mengikutinya, dan tunjukilah kami jalan keburukan agar kami bisa menjauhinya. Amin. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.